Saudara, berita seperti ini sebenarnya nggak usah di framing lah. Pengadilan itu memutuskan suatu perkara itu dengan seadil-adilnya. Selesai mungkin ditolak, ya masih ada pengadilan selanjutnya terkait berapa sih hukumannya. Gitu. Jadi nggak usah berpikir, wah pra-peradilan berpihak kepada Habib, wah pra-peradilan berpihak kepada keluarganya daripada makam yang dirusak. Kita harus melawan karena pengadilan sedang dijajah, karena pengadilan ini sedang diintimidasi, karena pengadilan ini sedang ditekan agar mengatakan Gus Tom dan kawannya bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan ini jangan lupa ya, saya cuma ingin mengumumkan acara Maulid Akbar nanti 9 November. Insya Allah. Kesempatan ini saya melihat suatu berita terkait pra-peradilan, di mana Gus Tom dan kawannya yang merusak makam Winongan, ternyata pra-peradilannya tersebut ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim. Dan akhirnya membuat mereka tambah sakit hati dong. Memframing seolah-olah majelis hakim di tempat pengadilan tersebut berpihak kepada habaib ataupun ke keluarga yang menjadi korban ya, makamnya yang dirusak tersebut. Ya biasa zaman akhir ini. Ada yang bilang juga bahwa penangkapan Gus Tom dan kawannya itu adalah penangkapan cacat hukum karena tidak mengikuti prosedur. Perlu dipahami, pihak aparatur pemerintahan dari ini, yaitu kepolisian, ketika ingin menangkap seseorang pasti harus mematuhi peraturannya. Sudah ada SOP-nya. Ya, jadi nggak usahlah untuk membahas, wah cacat hukum ini penangkapan langsung cuek baik gitu, atau tidak mengikuti aturan surat pemanggilan dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, zaman akhir ini memang suka framing-framingan. Dan di sini alhamdulillahnya ya ada Mas Amrul. Tuh. Mas Amrul ini orang yang Masya Allah ya, minal muhibbin, dan beliau siap untuk menjadi daripada pembela habaib. Saudara, berita seperti ini sebenarnya nggak usah di framing lah. Pengadilan itu memutuskan suatu perkara itu dengan seadil-adilnya. Pengadilan itu memutuskan suatu hal di dalam pengadilan itu hasil tukar fikir dengan hakim yang lain, ataupun pihak jaksa, ataupun dari pihak pemohon, termohon, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa terkait gitu loh. Perusakan makam, terus juga kalau live juga ngancem-ngancem ya. Jadi menurut saya hal seperti ini ya biasa-biasa aja sih. Peradilan nggak selesai mungkin ditolak, ya masih ada pengadilan selanjutnya terkait berapa sih hukumannya. Gitu. Jadi nggak usah berpikir, wah pra-peradilan berpihak kepada Habib, wah pra-peradilan berpihak kepada keluarganya daripada makam yang dirusak. Kita harus melawan karena pengadilan sedang dijajah, karena pengadilan ini sedang diintimidasi, karena pengadilan ini sedang ditekan agar mengatakan Gus Tom dan kawannya bersalah. Nah, akhirnya pra-peradilan ditolak. Nah, kan lucu. Udah, kita jalan saja ke depannya, lihat saja nanti apa yang terjadi ke depannya. Gitu. Insya Allah hakim itu akan memutuskan secara baik. Insya Allah hakim itu akan memutuskan secara adil, seadil-adilnya, dan juga akan memberikan jawaban-jawaban yang baik gitu. Nggak usah memframing seolah-olah bla 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 gitu ya. Kemudian ini sebagai informasi saja, kita dukung terus pengadilan untuk memutuskan suatu hal yang adil, entah itu kepada pihak terkait, pemohon ataupun termohon ya, dalam segi hukum apapun ya, karena di hukum di Indonesia kita dengar-dengar sendiri bagaimana hukumnya. Tapi insya Allah hakim tidak mudah untuk gitu ya.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus berjuang wahai para laskar pecinta orang-orang solehin yang ada di Pasuruan, di Winongan, Serambi gitu dan lain sebagainya. Terus berjuang, NKRI harga mati, cintai ulama, habaib sampai mati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.